Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah jam 18.45 ya. Kita mulai supaya tidak semakin malam. Bisa minta tes suara ya. Nanti habis ini saya terangkan. Ketika saya menerangkan, Anda silahkan kalau ada yang bertanya via voice. Saya nggak ngecek nggak ngecek chat room. Bisa minta tolong untuk Iya Bu, ya. Oh ya, makasih Elmar, Ardianto, ya, Irhan, makasih. Ya, suaranya sudah bisa masuk. Ini saya sekarang coba share screen ya. Sebentar. Bentar. Saya baterainya habis. Saya share screen kelihatan nggak? Terlihat. Nah, ini saya coba untuk ganti-ganti halaman. Kalau kemarin kan nggak ngerespon gitu kan. Nah, ini gimana? Ganti-ganti halamannya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, oke. Baik, kita mulai ya. Hari ini saya masih pengen mengulang singling list, ya. Jadi, untuk lebih memahami lagi, lebih supaya kuat gitu ya, pemahaman kita kuat terhadap singling list. Harapannya nanti ketika kita berubah ke topik yang lain, ada queue, ada stack, doubling list, di mana nanti implementasinya itu menggunakan link list salah satunya, itu supaya Anda tidak kesulitan, ya. Jadi harapan saya semakin kita memahami di topik singling list, nanti untuk memahami topik yang berikutnya itu lebih mudah, ya. Nah, ini coba saya review ya mengenai link list ya. Ntar saya bukakan juga yang saya review untuk link list. Jadi link list ya adalah link list ini adalah sebuah abstrak data type ya. Dan tipe data abstrak dalam artian kita tuh membuat tipe data sendiri. Di mana di dalam tipe data itu ada algoritmanya, ada operasi-operasi standar yang bisa dilakukan ya. Data tipe link list ini terdiri dari simpul-simpul. Jadi untaian simpul-simpul. Di dalam gambar ini ada dua simpul, yaitu simpul pertama berisi tipe data karakter B, dan berikutnya yang kedua ini adalah tipe data C. Dari mana kita tahunya? Nah, dari secara visual ini kelihatan ya. Nah, kemudian dari bawah ini bisa kita lihat. Ketika kita mendeklarasikan simpul, ini ternyata ada dua isinya. Tipe datanya ada dua, yaitu data yang bertipe karakter. Berarti nanti bisa menyimpan, tiap simpul itu bisa menyimpan satu tipe data karakter. Ya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah pointer to next. Nah, ini spesial. Spesial hanya ada di link list. Dalam artian bahwa node satu dengan node yang lain itu saling terkait, saling tunjuk-menunjuk. Ya. Nah, di sini ini B ini ya, ini adalah node pertama, simpul pertama yang menunjuk ke C. C itu simpul kedua. Nah, simpul kedua kan juga simpul juga ya. C ini yang saya tunjuk ini adalah simpul tipenya. Ini juga simpul tipenya. Nah, simpul ini kebetulan adalah alias, nama alias dari node ya. Atau dibalik node ini ya nama alias yang simpul ya. Sehingga pointer to next, ini kan pointer ya. Ada bintang, ini adalah pointer. Jadi kalau kita ada main-main alamat yang disimpan itu adalah pointer. Nah, maka dia harus menunjuk ke dirinya sendiri, yaitu node gitu. Nah, ini kalau mau
bentuk dalam gambaran gitu ya. Ini saya copy. Gambar yang sebenarnya saya contohkan di pen sini. Seperti ini. Ya. Ini sebenarnya seolah-olah ini merupakan alamat memori. Misalnya, saya tulis putih ini aja di sini. Misalnya ini adalah alamat memori 1000. Ini adalah alamat memori 2000. Ya, tempat memori disimpan. Ya, jadi ketika malloc itu kan memesan tempat di memori. Ya, maka simpul yang pertama ini adalah disimpan dalam alamat memori ke 1000. Nah, head ini kan mengarah ke simpul ini yang pertama. Oleh karena itu di dalam sini saya kasih warna pink aja, ya. Jangan pink, kalau putih kan nggak kelihatan, merah aja. Nah di sini itu adalah tertulis 1000, berisi 1000. Jadi kalau saya ngeprint, ya println gitu, println head. Ini yang keluar apa? Head ya persen D ya, karena alamat ya. Ini yang keluar adalah alamatnya 1000 ini yang keluar outputnya. Ya. Tapi kalau saya print head di bagian data. Ya ini tadi misalkan namanya adalah data kan, bukan misalkan lagi, memang nama tipe datanya adalah data. Ya. Di sini ketika saya print ini data ini, maka outputnya adalah B. Gitu. Jadi head kalau saya print isinya ya namanya juga pointer. Head ini kan pointer to next ya. Isinya variabel pointer itu adalah alamat. Ya. Kalau mau mengacu ke nilainya itu adalah nilai yang ditunjuk. Ya, nilai yang ditunjuk oleh head bagian data. Ingat ya kemarin head data seperti ini kan nilai yang ditunjuk ini kan setara dengan ya head data. Data ini kan sama dengan nilai yang ditunjuk oleh data head bagian data. Itu kan ya. Saya kok lupa ada kurungnya ya. Ini mestinya ada kurungnya nggak ya? Saya lupa. Ini nilai yang ditunjuk oleh head bagian data. Sehingga saya gini, saya lupa kalau ada kurungnya nanti diingat ya. Jadi bacanya gitu. Jadi head, kalau head saja nilai yang ditunjuk head nggak bisa, karena ini ada dua bagiannya, isinya ada dua. Ini yang pertemuan pertama kemarin, harus buka lagi pertemuan pertama kemarin, bahwa ini itu adalah singkatan dari yang seperti ini. Coba daripada salah ya, sebentar, saya bukakan dulu. Mumpung kita buka ya, kan tujuannya juga mereview. Bagian struct ya, struct point, ya ini. Nah, lupa saya ini ya, PPT bagian mana? Ini loh, nah ini. Ada kurungnya ya. Jadi ini setara sama ini. Jadi nilai yang ditunjuk P bagian D. Jadi harus dikasih kurung. Karena kalau yang bintang nilai yang ditunjuk P bagian D seperti ini saja, artinya adalah ini, yang ini, bukan yang ini. Padahal yang benar adalah maksud kita adalah yang ini, yang terakhir. Ya. Berarti ini tadi
Nah, ada kurungnya. Aduh, nggak bisa diedit lagi ya. Jadi perlu ada kurung seperti ini tadi. Kurung dalam kurung bintang P bagian D. Saya hapus saja deh. Saya coret-coret pakai ini. Nah, ini. Kurung bintang head. Kurung bintang head titik data. Begini ya, gitu. Nah, jadi ini diisi oleh alamatnya. Nah, kemudian bahwa link list itu terdiri dari beberapa simpul. Dalam hal ini ya, ini simpul mengarah ke kedua. Ini arti di sini ini adalah menyimpan 2000. Itu alamat yang ditunjuk. Jadi kalau kita print head next, itu kita print ya, print head bagian next, apa yang terprint? Yang terprint ya nilainya 2000 itu alamatnya. Tapi ini kan pemisalan ya, nanti ketika di memori beneran ya belum tentu alamatnya 2000, ini hanya pemisalan sesuai gambar ini ya. Nah, kemudian misalnya saya punya pointer tambahan untuk bantuan, misalnya untuk meretrieve, untuk membaca yang dia bergerak dari satu node ke node yang lain ya, kita kan mendeklarasikan dengan seperti ini. Misalnya hapus, misalnya mau menghapus misalnya upload ya, bintang hapus titik koma. Nah, ini seperti ini berarti kita dibuatkan sebuah pointer ya, ini adalah hapus namanya, namun ini mengarahnya masih unknown, nggak tahu kemana ya, ini masih nggak tahu kemana arahnya pada tahap ini. Begitu nanti hapus kita arahkan, misalnya hapus saya arahkan sama dengan head kan ini mengarah ke alamat memori 1000. Nah, ketika hapus sama dengan head, ini artinya adalah di dalam ini dikopikan nilai 1000 itu dikopikan ke sini 1000. Nah, begitu 1000 itu dikopikan ya, maka ini sudah tidak ke sini lagi, ini sudah tidak tanda tanya lagi, tapi mengarah ke alamat yang ditunjuk. Alamatnya menunjuk ke berapa? Ke alamat 1000, berarti ke sini. Gitu. Ya. Dihapus sama dengan head, artinya dia mengarah ke alamat memori yang sama. Nah, misalnya saya ingin jalan-jalan meretrieve dari satu tempat ke tempat yang lain, satu arah ya, searah panahnya. Bagaimana? Saya mau mengarah ke 2000 sekarang, memindahkan dia ke sini. Ya, caranya dengan arahkan. Mau ke arah mana sih? Kan mau ke arah 2000. 2000 kan ini, hapus next ya. Kan ini ke hapus next arahnya nanti. Arahnya ke situ. Nah, ini dikasihkan ke hapus. Jadi hapus sama dengan hapus next. Tidak assign nilainya 2000 ke hapus. Nah, artinya apa? Berarti 2000 ini kan di-assign ke sini. Ya. Jadi yang sebelumnya seperti ini, setelah hapus next ini menjadi panahnya ini sudah tidak ke sini ya. Dan ini bukan lagi 1000, tapi ya apa yang dikopi tadi yaitu 2000 ya. Berarti di sini isinya adalah 2000.
alamat memori ini. Begitu. Ya, jadi hapus next tadi berapa nilainya 2000, ternyata di-assign ke hapus, berarti hapus jalan-jalan ke sebelahnya. Gitu. Ya, ini cara mengarahkan pointer. Jadi kenapa kok saya minta gambar itu supaya Anda punya gambaran? Karena kalau tidak punya gambaran, cuma menghafal seperti ini itu susah. Ya. Nah, ini kalau maunya hapus sama dengan hapus next. Kalau semisal saya ingin ada 2 pointer hapus dan pref hapus misalnya, ada 2, ini kasus yang lain. Ada pref hapusnya ini ingin mengarah ke alamat yang simpul yang sebelumnya, karena kayak operasi insert after, ya, insert before, delete akhir dan delete tertentu, itu kan membutuhkan 2 pointer yang beriringan. Ya, nah bagaimana kalau seperti itu? Nah, berarti kalau yang seperti itu, di sini, ini saya garis ya, misalnya, saya garis di sini. Ini tadi yang kasus pertama, ya, pengen next langsung ke sebelahnya. Yang di kasus kedua, ada 2 pointer. Misalnya saya ingin menambah P hapus, pref hapus misalnya. Ini berarti penuh juga, karena ini jalan beriringan tadi, misalnya untuk kebutuhan insert di before. Nah, ketika dibuatkan seperti ini, maka akan dibuatkan pref hapus yang masih belum tahu kemana. Ya, masih belum tahu arahnya kemana. Nah, ini saya kopikan dari awal seperti ini, tidak gambar lagi. Di sini ya. Nah, ini supaya mengarah ke yang sebelumnya, itu kita harus mengassign dia. Pertama kali dibuat adalah seperti ini. Jadi ada di sini pref hapus, yang nggak tahu kemana arahnya. Masih tanda tanya kayak sebelumnya. Langsung aja ya kita ya. Yang mana? Oh, udah saya juga ya. Awalnya masih nggak tahu kemana ini. Waktu dibuat pertama kali itu. Nah, begitu. Saya kan pengennya dia nanti di sini pref hapus, di sini hapus. Jadi jalan beriringan satu ke sebelahnya. Nah, langkah pertama, arahkan pref hapus ke hapus dulu. Jadi di sini pref hapus sama dengan hapus. Artinya berarti berapa sih hapus ini? Hapus isinya 1000. Berarti ini dipindahkan ke sini 1000. Sehingga panahnya ini sudah tidak mengarah ke unknown, ya, tapi mengarahnya ke sini, ke alamat memori yang sama dengan yang ditunjuk oleh hapus, ya, supaya tidak mencoret-coret yang hapus. Nah, seperti ini. Jadi setelah pref hapus diarahkan ke hapus, ya, mengarah ke sini, sekarang ganti ini ke sebelahnya. Sama seperti ini, hapus sama dengan hapus next. Ya. Saya tambahkan di bawah sini, hapus sama dengan hapus next. Nah, ini artinya dari sini
menjadi ini saya hapus yang ini, tidak ke sini lagi, ya. Hapus nextnya berapa? 2000. Berarti ini juga bukan lagi 1, tapi 2000. Sehingga panahnya berpindah dari sini menuju ke sini. Begitu. Ya. Nah, ini biasanya kita lakukan sampai sama dengan apa? Biasanya hapus next. Jadi dilakukan while di sini. Kita melakukan while, jalan-jalan terus gitu. While hapus bagian data tidak sama dengan, misalnya gitu. Selama tidak sama dengan 0 misalnya, kalau membaca kan gitu. Kalau kita mau membaca kan jalan-jalan terus sampai selama tidak sama dengan 0. Tapi kalau ini, kalau mau misalnya mau insert before, kan sampai tidak sama dengan X, key yang mau dicari, key yang mau ditambahkan, yang mau dicek gitu. Oke, misalnya oke. Mau saya insert sebelum C, berarti kan di sini antara B dan C. Ya, while hapus data itu tidak sama dengan key, akan terus berubah-ubah. Ya, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah itu, ref hapus sama dengan hapus, terus hapus sama dengan hapus next. Gitu. Ya. Terus kalau mau insert tadi ya, insert before kan terus jalan-jalan terus, ref hapus dan hapus itu satu step behind sebelumnya seperti ini ya, dari yang sebelumnya diarahkan ke awal. Jadi ini sebelumnya ada ini, ref hapus dihapus ya, hapus sama dengan head, jangan lupa hapusnya dulu kan diarahkan ke head. Terus setelahnya kalau mau lengkap lagi di atasnya ya ada kode type def dan lain-lain tadi ya, simpul, coba kita tulis ya sekalian ya, type kalau mau lengkap ya, type def simpul start simpul node gitu ya, titik koma. Nah di sini saya bikin struct simpul, isinya simpul, jangan lupa langsung kurung buka kurung tutup titik koma. Isinya apa? Saya ingin nanti data pertama itu bertipe char atau in boleh terserah ya, char C misalnya, char data seperti ini. Kalau kita mengikuti ini loh ya, data namanya, jangan dibedakan. Karena ini sudah menyebutnya data, ya data. Jangan C. Terus apa? Pointer tuh node, pointer ke dia sendiri tipenya harus sama. Apa? Next. Kita udah pakai next dari sebelumnya ya. Kita samakan. Dia nyebut isinya data dan pointer to next-nya namanya next. Jadi disamakan. Terus kita bikin node hapus bintang, jangan lupa pointer ya, koma, node lagi ya, kok enter juga boleh sebenarnya ya, node ini titik koma aja, node ref hapus gitu. Gak cukup ya tempatnya. Sebentar ini saya agak kanan. Kayak gini aja. Sudah nggak bisa lagi ke kanan. Nah, itu ya.
Nah, seperti ini. Hapus, arahkan ke head. Awalnya kan gitu, hapus arahkan ke head. Terus hapus, jangan dulu. Nanti setelah hapus diarahkan ke head, selama datanya itu tidak ditemukan, ini asumsinya adalah kita mau menginsertkan di before ya. Nah, while hapus bagian data ini ya. Misalnya saya mau insert before C, jadi key-nya itu C misalnya. Pasti nanti ditanya ya di sini ya. Ada pertanyaan lah di sini. Put scan F key-nya apa ya? Saya nggak tulis lengkap deh. Ini key-nya berapa? Inputkan scan F. Saya singkat. Ya, asumsinya udah masuk ini. Key-nya berapa? Atau langsung saya set key-nya di sini C gitu aja deh. Jadi saya akan insert sebelum C. Nah, hapus sama dengan head. Ya. Terus while, selama nggak? Apakah dicek if? Gitu ya. While, hapus pertama kan cek apakah datanya key, ternyata bukan. Ketika bukan, press masuk, arahkan ke hapus, dan hapus geser ke kanan. Sehingga dapat ini. Ini selama tidak sama dengan. Ternyata udah sama dengan, berarti sudah. Ya, posisinya sudah didapatkan. Ketika posisinya sudah didapatkan, baru disambungkan dengan existing. Bagaimana cara menyambungkannya? Di sini, gimana caranya menyambungkan? Misalnya maloknya tahap pertama kan kita menyiapkan simpulnya kan ya. Kedua baru cari posisi. Nah ini saya misalkan sudah ada di sini. Ini adalah simpulnya, ya, dengan isi misalnya X datanya. Ini biasanya kita malok dengan nama P pointernya. P. Ini pointernya mengarah ke sana, dan ini jangan lupa next-nya diarahkan ke 0. Kan malok itu gitu. P sama dengan malok size of node. Ya. Terus P titik data, bagian data diisi X. Jangan lupa P next arahkan ke 0. Ini standar malok seperti itu. Mana ayo standar malok? P sama dengan malok, ya. Gimana? Saya juga lupa ini. Malok size of, gitu kan ya? Size of apa? Size of node. Kita pesen sebesar node. Daripada ngitung sendiri berapa node, mending size of node. Jangan lupa, return value-nya itu adalah pointer to void. Ya. Malok itu return value-nya adalah pointer to void. Sehingga harus kita casting, karena tipenya itu bertipe node, maka harus kita casting ke tipe seperti ini. Enggak ya? Kita cek. Ini operasi insert. Insert di awal malok. Jadi langkah pertama itu pasti malok. Ini. Siapkan node. Nah, ini sama kan ya? Jadi ini saya tutup. Ya. Jadi malok sebesar size of node, karena malok itu return value-nya adalah pointer to void, maka harus kita casting ke dalam tipe node. Oh keliru, bintangnya keliru. Letak bintangnya keliru. Ini saya hapus semua aja deh. Ya, jadi node pointer to void menjadi pointer to node. Nah, jangan lupa, apalagi oke udah dibuat. Jika sudah, tambahkan data P bagian data sama dengan X, P dimulkan bagian X-nya. Jadi ini tahap pertama, ini langkah ke 0 ini justru.
Langkah ke nolnya, siapkan dulu maloknya ini. Kedua, baru kita mencari posisi ya. Jadi langkah 2 ini adalah mencari posisi. Mencari posisi. Ini langkah kedua. Jadi langkah pertama, langkah pertama, siapkan simpulnya. Simpul yang akan disisipkan. Simpul yang akan disisipkan. Ya. Nah, langkah terakhir apa? Langkah terakhir adalah menyambung. Ya, langkah terakhir, langkah ketiga adalah menyambungkan. Menyambungkan simpul ke Inggris. Oke, ini saya cut aja ini daripada gambar lagi. P-nya juga nanti akan saya gambar lagi. Saya gambarkan di sini ya. Nah, P, loh, oh ya sudah ya. Loh, kok ini yang saya copy biru. Yang saya copy harusnya bukan itu. Yang saya copy harusnya yang ini. Oh. Sebentar. Saya lebarkan dulu. Ya, ini tahap ke-3. Sambungkan. Nah, saya besarkan. Nah, nih, P-nya di mana? Saya misalkan P-nya letaknya di sini deh. Di sini P. Saya gambar gini aja biar enggak kok jelek kalau gitu. P bagus tapi bagus lama. P arahnya ke sana. Awalnya ini ke 0 ya. Nah, kemudian sininya adalah X. Ya. Nah, apa langkah pertama ketika menyisipkan? Kalau semisal saya lakukan gini, pref hapus, ya, pref hapus next sama dengan P, nggak salah kan ya? Bayangkan, ini tak coret-coret aja, pakai hijau. Ya. Semisal, ini saya sambungkan dulu, ini misal, ini saya hapus misalnya, ini saya arahkan ke sini. Memang itu harapannya kan ya? Oke, bisa. Nah, berikutnya ini misalnya. Selanjutnya ini saya pengennya. Ini saya arahkan ke sana, 2000. Ini. Bagaimana caranya saya mengarahkan ke sana? Ya ini kan ya. Arahkan ke sana.
Bener kan ya? Boleh kan ya? Dengan gambaran seperti itu. Kalau kebalikannya, yang belakang dulu, saya tambahkan ke sana, boleh, bisa. Berikutnya ini saya arahkan ke sana juga boleh. Berarti dua-duanya boleh. Mana dulu? Yang dari depan dulu boleh, yang dari belakang dulu juga boleh. Nah, kita pakai yang dari depan dulu. Berarti di sini ini setelah while-nya selesai, ya, maka saya tambahkan setelah while-nya selesai, yang diketikkan adalah pref hapus ini biar kelihatan semua di sini. Nah, yang saya ketikkan adalah pref bagian next sama dengan apa? Pref hapus next sama dengan P. Ya. Terus apa lagi yang perlu dilakukan? Oke, sudah nyambung ke sini. Artinya, kalau semisal ini itu di alamat 5.000, misalnya, maka ini bukan lagi 2.000, tapi ini menjadi 5.000. Ini dari 5.000, mengarah ke alamat memori 5.000. Ya, dikopikan, isinya P dikopikan ke pref hapus sehingga sekali lagi panahnya ini mengarah bukan lagi ke 2.000 tapi ke 5.000. Oke, next, apalagi yang belum terkait ini arahkan ke hapus. Bagaimana cara aksesnya ini? P bagian next sama dengan hapus 2.000. P 2.000 hapus. Di sini yang sebelumnya ini 0, ya, maka diarahkan ke 2.000. Berarti ini saya kasih hijau, ini adalah 2.000. Ini 2.000 dan sekali lagi ini mengarah ke sini. Gitu. Ya. Udah selesai. Ini insert before. Ya. Jadi insert before itu dibutuhkan 2. Nah, ini saya harap ini mewakili langkah-langkah yang lain. Nah, untuk mereview kembali ya, bahwa ketika kita mau menginsert yang 3 langkah utama, meskipun nanti insert itu ada 4 pilihan ya, insert awal, insert akhir, insert before, dan after yang kita pelajari. Itu langkah-langkahnya adalah ya namanya juga mau menyisipkan, maka yang pertama dibuat adalah node-nya, node baru yang akan disisipkan pakai malloc tadi. Langkah kedua, mencari posisi yang akan disisipkan di jalan-jalan tadi. Khusus untuk yang before butuh dua apa istilahnya pointer. Ya, kenapa sih kok butuh 2 pointer ini loh? Misalnya saya hanya punya 1, pakai yang hapus saja misalnya, ya, pakai yang hapus saja misalnya. Oke, kita bisa nyambung yang akhir, tapi nyambung yang depan ini nggak bisa kan? Karena kan harus dirujuk oleh pref hapus. Mungkin Anda tanya, kan bisa pakai head? Iya, pada saat ini ketika benar-benar cuma 2 anggotanya, simpulnya. Nah, kalau isinya banyak node-nya, kemudian di tengah-tengah sana gitu, jauh dari head, masa kita mau pakai head, next, nggak mungkin, ya. Maka dan mundur pun nggak bisa karena single list itu panahnya cuma 1, itu ke arah kanan, ke depan lah, pokoknya satu arah gitu ya. Sehingga nggak mungkin kita mau mengarahkan ini ke sini, jadi susah. Caranya mengarahkan pointer itu adalah itu harus dirujuk. Makanya itu kita butuh pref hapus.
Ya, ketika after enggak, ketika after kita nggak butuh. Ketika after misalnya, ini ya minutnya, ini head, next, ini nul misalnya, ini head, ini 1, 2 integer misalnya ya, 3, 4. Saya mau after 3 deh, after 3. Artinya berarti coba misalnya saya punya after di sini. Ya, malloc sudah selesai, terus saya bikin pointer jalan-jalan while gitu ya. While data tidak sama dengan 3. Jalan-jalan terus dengan cara gini. While after, pertama kan after sama dengan head ya, pertama ini. Pertama kan after sama dengan head. While after bagian data tidak sama dengan i. Apa yang dilakukan adalah after sama dengan after bagian nextnya, jalan-jalan ke kanan gitu kan. Udah selesai, ternyata udah ketemu, ternyata key tetap di situ, keluar kan dia ya. Terus ngapain? Nyambung ya, nyambungkan P. Misalnya di sisi saya punya P ya, ada P di sini, di mana ya, sini aja deh, ada P. Ini saya misalkan, ini alamat 1100, alamat 200. Terus 400. Berarti di sini ini adalah ini isinya 200, kan nextnya 200. Ini alamatnya nextnya isinya 300. Ini nextnya 400. Ini 0 ya. Ini isinya 0. Oke. Ini juga 0 isinya ya. Ini misalnya saya isi datanya 1, 2, 3, 4, 5 deh misalnya. Nah, P mengarah ke sini. Bagaimana mengarahkan ke after? Cukup nggak? Kok ternyata cukup ya menggunakan afternya saja. Hanya satu saja, nggak perlu prep after. Coba kita cek. Ke hitam saya. Pertama malloc sudah, 2 cari posisi udah ketemu di sini. Terus sambungkan, cukup nggak? Nyambungkannya gimana? Coba ini, P next arahkan ke sini. Bagaimana caranya? Kan tadi mau mengarahkan after ya, setelah 3 kan ya. Berarti kan 5 taruh sini. Berarti kan harapannya ini tuh mengarah ke sini. Biar bagus. Ini mengarah ke sini. Ya. Kemudian P next ya mengarah ke sana. Targetnya. Bagaimana caranya? Langkahnya. Langkahnya adalah di sini after P ya, P bagian next. Nggak perlu dihafal, cukup dari gambarnya. P next sama dengan after bagian next. Itu pertama, disambungkan ekornya dulu. Sambungkan ekornya dulu, itu saya. Berikutnya, ini depannya. Ini adalah after bagian next sama dengan P. Udah tersambung. Cukup kan ternyata dengan menggunakan satu saja. Kok dibalik bisa nggak? After next dulu. Coba bayangkan ya. Ini misalnya nggak ada item-item ini. Saya hapus aja deh. Misalnya. Kalau ini kan jangan dihapus. Ini kan yang sudah jadi ya. Sudah saya kopikan dulu aja.
daripada saya gambar lagi nanti. Ini udah bener. Jadi ini kalau misalnya di alamat 5.000, berarti ini dihapus, bukan lagi 400, tapi menuju ke alamat 5.000. Dan ini yang atas, ini mengarah ke alamat 400. Sekarang kondisi terakhir begitu. Tadi pertanyaan saya, semisal ini nggak ada, belum ada ini, mau saya balik gitu loh, langkahnya. Ya ini juga belum ada ini. Sudah sih ini sudah ada. Ini juga kode nggak kepakai. Saya hapus ini. Nah, nyambungkannya langkah ketiga kan sambungkan gitu ya. Sambung kan artinya harus mengikuti pakem-pakem itu ya. Nah, saya balik, bukan ekornya dulu yang saya sambung, tapi after ini dulu, ini saya arahkan ke sana. Gimana kodenya? After bagian next, saya arahkan ke P. Jadi after next ini berarti saya ganti menuju ke P. P tadi misalkan ini adalah alamat 5.500 ya, berarti ini bukan lagi 400, tetapi ini mengarah ke alamat 500 gitu. Oke, ke sana. Berikutnya saya mau mengarahkan after next sama dengan P. After next sama dengan P. Sudah benar ya? Terus ini maunya kan ke sana, ya. Ini maunya ke sana. Artinya P bagian next sama dengan mau saya arahkan ke sini. Bisa nggak? Ini sebenarnya sudah nggak ada nih. Ini sudah dihapus loh ya. Ini sudah mengarah ke atas loh ya. Nah, ini yang hati-hati. Ketika kita main-main link list, ada yang seperti ini, ada yang enggak. Jadi ada yang 2 baris ini dibolak-balik enggak masalah, ada yang seperti itu. Tapi ada yang ternyata dibolak-balik itu enggak bisa. Ini P-next mau kemana ini? P-next, lah ini sudah tidak ada yang merujuk. Nah, ini yang harus hati-hati. Jadi cara ini enggak bisa. Depannya dulu itu enggak bisa. Jadi ekornya dulu sambungkan, baru depannya. Ini, seperti yang kiri ini. Itu ya. Jadi itulah perannya pointer tambahan yang dia berjalan-jalan itu untuk apa? Yaitu untuk membantu merujuk. Ya. Ini mungkin ada, bisa Bu, ini diselesaikan. Saya bikin aja tambahan di sini, pointer tambahan. Bukan pref after, tapi after gitu. After misalnya. After. Boleh aja. Langkahnya juga terserah kita kok. Yang penting kan after misalnya. Kalau di sini misalnya ada yang merujuk after. Bagaimana caranya saya membuat after ini? Ya tinggal aja di sini. Setelah while after selesai gitu ya. Ya. Jadi di atas ini saya bikin kode seperti ini. Bisa saya copy. Saya terus nyari ya. Saya terus nyari sampai posisi key-nya. Sampai posisi key-nya. Di sini. Begitu after ketemu di key-nya yaitu 3. Saya tambahkan di sini. Boleh kan? Tambahnya di sini. Saya bikin after pointer after ya maksudnya ya. Sama dengan after next. Boleh kan? Ada banyak cara. Yang penting benar, masuk akal, dan pakemnya sebuah link list itu tercapai, ya sudah, nggak apa-apa. Boleh. Ya, jadi setelah saya cari-cari, after ketemu posisinya di sini. Nah, endingnya selesai, baru saya tambahkan after di sini.
Dengan cara itu, ketika saya kaitkan depannya dulu, after bagian next sama dengan P, sehingga saya bisa melanjutkan ini. P next-nya kemana? P next-nya adalah ke A after itu. Untuk ngakali aja ini, ya. Terserah mau suka yang mana. A. Tuh. Ya. Setelah looping ketemu berhenti di akhir after next-nya yang saya berikan ke pointer after ini, sehingga ini bisa disambung. Saya pakai hitam. Next ini yang next sama dengan after, berarti ini dihapus. Sehingga saya bisa mengarahkan ini ke after. Berarti ini bukan lagi 500 ya, tapi mengarah ke alamat memori 400, bukan lagi 500. Gitu. Jadi boleh nggak saya pakai yang ini? Boleh-boleh aja pakai 2, 3, 4, pokoknya nyambung, pokoknya semua sesuai berjalan sesuai harapan, ya sudah beres. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Sudah jelas, Bu. Yang lain mungkin? Masih belum ada yang ditanya. Ya, sesuai pemahaman selama ini ya. Oke, kalau sudah ya, selanjutkan kita delete. Delete ini yang kita pelajari adalah delete awal, akhir, dan tertentu. Bagaimana dengan yang awal, akhir, before, after, dan after? Bisa nggak sih? Ya boleh-boleh saja. Ya, cuma ini belum kita pelajari kemarin. Boleh-boleh aja. Dan ini nanti ya ingin saya jadikan salah satu tambahan review hari ini. Ya. Nah, untuk delete, utamanya adalah pertama cari posisi dulu mana yang akan di-delete. Terus selamatkan dulu note dari link list. Jadi link listnya itu jangan sampai ambiar. Ketika terpotong, ya, ketika terpotong, ini Anda mau nyimpen nggak sih ini suratan ini? Nggak usah ya, toh juga ini loh sudah ada di video, di PPT juga ada ini. Gimana, perlu nge-save nggak? Kalau perlu nge-save saya save kan. Ada ya, nggak perlu ya? Nah, saya rasa nggak perlu, Bu, soalnya di videonya Bu juga sudah cukup jelas. Iya, makasih. Oke, saya new aja kalau gitu. Nah, ini kalau ada untayan seperti ini ya, link list. Ini saling terkait ke kanan. Ini penul head. Nah, ketika di-delete, misalnya kita delete ini, kalau ini langsung kita free-kan, ini misalnya hapus ya. Kalau ini langsung kita free-kan, kita nulkan, nah ini rusak. Nah ini harus selamatkan dulu. Selamatkan dulu apa? Ini loh. Ini arahkan dari sana, belok ke sini, ke sana. Nah itu untuk hapus. Nah masalahnya, oke, kita tuh butuh 2 pointer. Kenapa? Nah ini loh, gimana caranya kita itu mengarahkan ke sana? Ya, kan tadi itu dibilang bahwa kita tuh baru bisa mengarahkan pointernya saat dia sudah dirujuk. Oleh karena itu, butuh yang namanya 1 pointer lagi untuk P hapus. Dalam kasus ini. Nah ini kenapa kok dipakai juga ini? Ya ini kita butuh karena harus di-free-kan. Ya, kita butuh nanti ada free. Nah, free apa? Free alamat memori yang ditunjuk oleh siapa? Nah ini loh, yang ditunjuk oleh hapus. Gitu. Makanya butuh sesuatu yang menunjuk ke dia. Setelah di-free-kan, jangan lupa hapus harus dinulkan. Ya.
Jadi ini dihapus, pointernya ini nanti dinulkan. Jadi free hapus ini menghapus alamat memorinya saja. Tapi masalahnya hapus ketika ini di-free kan, ya hapus ini masih menunjuk, masih menyimpan alamatnya seseorang. Orangnya sudah nggak ada, tapi masih diingat-ingat. Nah, supaya tidak terus diingat, dinulkan, di ground. Ya, itu gunanya. Gunanya kenapa kok ada pointer hapus dibutuhkan? Satu pointer yang pertama hapus tadi itu untuk menulkan, saya kira tidak menghapus, dan satunya lagi kita butuhkan supaya untuk mengacu atau mengarahkan pointer next-nya ini ke berikutnya. Bagaimana ini? P hapus sama dengan hapus next, gitu kan ya perintahnya ya. P hapus bagian next sama dengan hapus next. Kalau kehapus saja ya sini tetap tak berubah. Jadi P hapus next sama dengan hapus bagian next. Itu caranya mengarahkan. Terus setelah diarahkan ininya, diselamatkan dulu. Selamatkan dulu, baru bisa di-free. Kok di-free dulu? Ini belum selamat, hilang nanti kaitannya. Nah, itu kenapa kok itu tertentu, delete tertentu, delete tertentu itu kan 2. Kok delete di awal, karena ini masih ada head-nya ya, maka bisa langsung di-delete. Di awal kan gitu. Cukup kita mengacu ke sini aja, ke pointer awalnya ini aja, dia nanti akan di-free. Head-nya bisa langsung. Jadi dalam kondisi di awal, delete awal, head sama dengan head next, baru di-free-kan. Kalau di akhir, sama butuh 2 juga. Karena ini, pertama ini, yang di sini, ini harus ada yang merujuk. Selamatkan dulu kan. Nah ini nurunkan dulu. Baru ini di-free-kan, yang ditunjuk dihapus. Gitu. Nah, berikutnya saya akan membahas yang delete before dan after. Nah, saya akan menghapus simbol sebelum X5. Bagaimana caranya? Mana sih yang dihapus? Hapus sebelum simbol X, berarti 4 ini yang mau dihapus. Ini kita butuh 2 juga, butuh 2 pointer. Bisa misalkan hapus dan before misalnya. Jadi ini hapus before, ini asumsinya X udah dikasih tahu ya, saya akan menghapus X itu 5 misalnya, X-nya 5. Jalan-jalan tadi. Pertama, hapus arahkan ke head. Ini, hapus arahkan ke head. Before dibuat tapi masih belum mengarah kemana-mana. Selama, nah ini hati-hatinya. Di kondisi terakhir, itu nanti bagaimana sih menghapusnya? Coba, ya. Coba. Ini, saya coba amati ini beda, agak berbeda ini. Ya, seperti ini. Nanti kan harapannya kan di sini, yang mau dihapus X-nya, tertulis di sini X sama dengan 5 yang mau sebelum 5 berarti. Ini maunya di sini loh tempatnya, ini loh, di sini loh tempatnya nanti. Jadi harapannya maaf, kok ini di-delete kok. Yang di-delete adalah 4, ini loh sebenarnya target saya. Ya. Nah, kalau yang sebelumnya ya, sebelumnya kan ketika kita targetnya tuh di 5, maka hapus dan pref hapus itu kan arahnya di sini. Ini itu adalah karena X-nya 5, maka harapannya ini adalah hapus di sini. Ya. Terus before-nya tuh di sini. Ya.
Harapannya begitu, ketika sudah jalan-jalan, ketemu, begitu. Coba dengan begitu, bisa nggak? Kita cek. Ini sebelum 5, ya, delete before 5, nanti 4 ini nanti target yang akan dihapus. Saya kasih merah. Ini loh nanti yang rencananya mau detail. Ini rencananya. Coba kita cek sekarang. Pertama, delete itu kan cari posisi, oke, asumsi kita seperti ini targetnya. Berikutnya, selamatkan link list. Bagaimana cara menyelamatkan kita? Mau kita kan begini, kalau ingin menyelamatkan, ya, ini ke sana, ya kan? Nah, masalahnya gimana caranya? Bagaimana caranya saya itu ingin akan dari 3 itu ke 5? Ya kalau ini langsung head gampang, head langsung itu kalau di tengah-tengah, agak jauh gitu. Gimana? Berarti salah kan ini? Karena 3 ini nggak bisa. Belum. Nah, saya bikin lagi di sini. Yang benar adalah seperti ini berarti. Karena tadi itu nggak bisa ya. Yang pertama ini nggak bisa. Karena target saya yang saya hapus itu adalah ini. Ya. Maka berarti yang benar adalah before itu di sini. Ya. Before itu di sini. Dan hapus itu di sini. Dengan begini saya bisa mengarahkan. Ini bisa saya arahkan ke sana. Jadi bagaimana kodenya? Kodenya adalah before bagian next sama dengan hapus bagian next. Ya, kemudian apa? Ya, free hapus. Hapus. Jadi, langkah kedua dan ketiga sudah ini. Hapus sama dengan selamatkan before next sama dengan hapus next. Free hapus, jadi ini langkah kedua dan ketiga. Langkah pertamanya ini tadi, ya, before dan hapus berjalan-jalan, ya, berjalan-jalan. Kemudian, tapi ingat jangan benar-benar stop di dia, tapi yang di sebelumnya. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, ini manfaatkan, kalau sebelumnya kan gimana tadi? Sebelumnya yang langkah yang sebelumnya itu kan while, hapus, bagian. Ya, ketika awal-awal, hapus sama dengan head, gitu ya. Terus while hapus ini delete yang sebelumnya, yang benar-benar berhenti di dia. Itu kan while hapus data, ya, tidak sama dengan di, gitu kan? Tidak sama dengan di dan jalan, gitu kan ya? Sebelumnya gitu, sehingga benar-benar berhenti di yang seperti ini. Ini terus ini, dan ini kode yang ini. Ya, ini before sama dengan hapus dan hapus sama dengan hapus next, begini. Nantinya berhentinya benar-benar dihapus. Ya. Nah, untuk kasus ini kita pengennya di depannya lagi, tidak pas di dia berhentinya. Ya, ini kan begitu. Oh, hapus itu sebelumnya misalnya hapus masih di sini. Hapus tidak sama dengan key. Before maju, hapus ke next-nya ke depannya. Berikutnya lagi tidak sama key. Oh, udah benar key-nya sudah benar. Ya udah stop. Ini tidak dieksekusi, baru disambungkan. Nah, ini enggak. Saya pengennya sebelumnya. Nah, ini bagaimana ini? Sama seperti itu, mirip, ya. Hapus, arahkan ke head dulu.
while-nya ini forward ya. Jadi bagaimana caranya ngetes di depan lagi? Kalau hapus di sini, hapus kan ke head. Berarti hapus bagian next, hapus bagian next, bagian data. Nah, ini boleh. Apakah selama dia tidak sama dengan di, maka jalan-jalan. Langsung ngecek di depannya. Hapus, next, data. Awalnya hapus di sini. Hapus, next, yang bagian data. Sama dia tidak sama dengan key. Nah, lakukan gitu. Ini sama. Ya. Hapus. Default sama dengan hapus. Selanjutnya hapus next. Oke. Nah, udah deh, dia nanti lebih terus berhenti di sini. Before dan hapus ini. Kita bisa nyambung before next dan v hapus. Gitu ya. Jadi ini kita bisa memanfaatkan ini. Hapus bagian next yang datanya. Hapus next data. Gitu. Ini ya. Oke, hapus pertama di head. Kemudian nyari dia. Hapusnya sekolah data 4, oh bukan. Berarti before-nya masuk, hapusnya jalan ke kanan. Cek lagi. Apakah hapus next bagian data sama dengan GI ya 5. Berarti ini nggak dieksekusi. Langsung keluar. Before, next, sama dengan hapus next. Free, hapus. Free note ini asumsinya adalah metode atau fungsi menggunakan dan menekan. Sehingga free, hapus. Nah, kalau mau lebih lengkap lagi, nanti cek. Ya. Jika hapus next-nya itu langsung full, ini empty link list, nggak ada node-nya sama sekali, ya udah simpulnya nggak ada. Kemudian jika langsung datanya, pertama hapus next data itu ternyata hapus next data itu adalah langsung ketemu, berarti kan before-nya awal. Ini ternyata yang saya cari 4, berarti awalnya kan segini. Nah, misalnya X-nya itu 4, misalnya. Ketika saya cek, apakah hapus next bagian data itu adalah 9i? Iya, berarti sama dengan saya hapus awal. Panggil fungsi hapus awal daripada nulis lagi. Kita kan sudah membuat ini hapus awal. Atau bahkan ternyata data pertama, ya data pertama seperti ini 3, berarti kan nggak ada yang dihapus. Nah, kalau nggak ada yang dihapus, ini dicek ya, tidak dapat menghapus simpulan sebelum dari awal. Nah, baru selain kemungkinan itu berarti ada, mungkin di tengah-tengah, sehingga harus saya jalan-jalan tadi. Itu. Ya, itu yang before. Terakhir sekarang yang kedua, setelah simpul, ini saya agak cepat ya, karena sudah review yang pertama. Look after, seperti apa ini? Nah, gambarannya dulu aja. Bagaimana? Kalau saya mau menghapus setelah. Gimana? Ini mau menghapus setelah 4. Ya. Setelah simpul X, yaitu 4. Gimana? Yang dihapus X-nya adalah 4, berarti mau dihapus ada masalah kan? Gimana? Kalau saya jalan-jalan dengan cara yang tadi, ya, dengan cara yang sebelumnya tadi, jalan-jalan ya, itu akan berhenti di mana? Kalau 4 kan berarti 4 dan 3, ya.
Saya berhenti di 4 dan 3. Ini saya hapus dulu. Ya, sudah kucing saya lagi. Ini ya. Halo, maaf saya lanjutkan. Ya, kalau dengan cara biasa tadi, ini kalau X-nya 4 kan berarti di sini itu before dan yang di sini after. Enggak ya kita melakukan ini. Nah, dengan cara yang biasa, bisa enggak? Ternyata enggak bisa. Kita kan butuhnya ke sini. Ini. Ya, butuhnya ke sini. Bahkan saya tuh butuh satu lagi, jangan di situ, satunya di sini. Apa ya, P misalnya. Ya. Jadi after arahkan ke sana, P ini di del. Ini saya nggak butuh. Gitu. Nah, dengan begini, Anda bisa bikin after saja dulu, ya, jalan-jalan, ya, seperti ini. After satu aja dulu, ya, fokus ke after, arahkan ke head. Dia jalan-jalan sendiri, ya, jalan-jalan sendiri. Apakah sama dengan X? Oh iya, iya benar-benar. Oh ketemu terakhir di sini sudah. Nah, setelah ketemu baru tambahkan yang tambahan tadi. Misalnya di sini hapus namanya P, saya buat tadi itu namanya hapus. Dia jalan sendiri. Terus jalan sendiri. Ketika dia berhenti udah ketemu, oh iya 4. Setelahnya 4. Setelah ketemu baru deh hapus sama dengan after next. Ya, kalau kita mau nggak usah lihat ini deh, lihat gambar. Ya, setelah jalan-jalan, saya bikin kodenya di sini. Misalnya note bintang after, ya, ini saya arahkan ke head. Oke, while apa after bagian data tidak sama dengan X, maka apa yang dilakukan? After jalan-jalan dengan after next. Berikutnya sudah selesai ketemu, begitu jalan terus ketemu sampai X-nya, ya, maka yang dilakukan adalah arahkan, loh, tambahkan ya di sini ya, node-nya lagi, yaitu apa namanya, P deh, itu sesuai gambar di situ. Nah, node P ini arahkan ke arah after bagian next. Jadi dia one forward, ya, one forward. P sama dengan after next. Sudah, berikutnya selamatkan untaiannya. Tadi after dengan after bagian next. After sama dengan P next, ya. After sama dengan P, after sama dengan after next. Mana tadi kan sini tetap berarti ya. Nah, after yang benar adalah after bagian next. P bagian next. After next berarti ya tetap nggak berubah. Ya. Oke, baru di free. Free P dan P dimudahkan, jangan lupa. Gitu. Ya, ini sama dengan kode ini. Hapus sama dengan after next. After biru ini kurang saya. Kurang ya? Jangan lupa. After next ya. After next sama dengan P next ya. Ini kurang. Tuh after aja nggak bisa ya. After ini kan namanya pointer ya. Kalau ini langsung berarti ini ke sana. Kalau saya ini yang kalau seperti itu persis, itu yang salah. Asalnya gini, kalau saya pakai after sama dengan P next, ini langsung, ini saya coret.
langsung afternya tok yang ke sana. Bukan pointernya ini, tapi afternya tok yang langsung ke sana. Itu bedanya. Jadi salah ya. Yang benar after next ini. Ya. Terus kerjakan afternya ini dihapus, sudah selesai. Ya. Ini apabila simpul nul, maksudnya tidak ada ya, kosong berarti nggak ada. Empty, ini empty list. Oke, sampai di sini mungkin ada ditanyakan, silahkan. Materinya udah selesai. Ya, nah berikut ini hari ini teori ya. Nah besok praktikumnya Anda mengerjakan ini. Jadi saya minta Anda membuat ilustrasi berupa gambar, ya, ilustrasi sebagai tugas pendahuluan untuk praktikum besok. Besok harus sudah jadi. Kan tadi sudah saya jelaskan satu-satu, gampang ya. Silahkan Anda bisa menuliskan pakai tangan boleh, pakai gambar digital boleh, ya. Saya deadline besok sebelum masuk. Besok itu kan masuknya jadi saya deadline jam 6 ya untuk mengumpulkan tugas pendahuluan ini. Dan ini tugas pendahuluan ini menjadi tugas teori. Jadi kan tidak semua ikut dua-duanya. Ya, jadi ini sebagai tugas teori. Anda kumpulkan besok sebelum jam 6 ilustrasi. Saya tuliskan di ini ya. Di sini aja deh. Jadi tulis gambar, buat ilustrasi delete after dan before key tertentu untuk single list ya. Kemudian ilustrasi step by step ya, delete after dan before key tertentu untuk single list, dan tambahkan potongan kodenya. Kumpulkan dalam format PDF ya. Boleh tulis tangan, boleh pokoknya yang rapi, warna-warni, yang jelas. Itu ya. Ada ditanyakan untuk tugas ini? Bagaimana yang lain? Oke, nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya akhiri pertemuan hari ini. Kita ketemu besok. Dan besok wajib sudah mengumpulkan semua. Besok tugasnya adalah membuat codingnya ini. Ya, saya akhiri pertemuan hari ini. Makasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.